Di dalam iman percaya saya yang lama, azab kubur ini adalah satu hal yang paling menakutkan. Sesuatu yang sangat menakutkan di saat saya masih berada di dalam agama Islam. Bayangkan, azab kubur juga tentu menjadi pusat perhatian teman-teman kita semuanya. Siapa rela menderita ribuan tahun dalam kubur sambil menantikan hari kiamat? Haleluya, haleluya, shalom alaikum, Yeshua Mashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya, para subscriber, pecinta channel Kabar Baik Habaget, dan juga para murtad di Indonesia dimanapun berada. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, haleluya. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana seseorang itu agar terhindar dari azab kubur. Nah, azab kubur Bapak Ibu sesuatu hal yang sangat ditakutkan oleh siapapun. Di dalam iman percaya saya yang lama, azab kubur ini adalah satu hal yang paling menakutkan. Sesuatu yang sangat menakutkan di saat saya masih berada di dalam agama Islam. Bayangkan, siksa kubur dan api neraka pasti cukup menghantui di saat saya masih berada di dalam agama Islam dulu. Ini juga sangat menghantui teman-teman kita dari agama seberang, Bapak Ibu. Azab kubur juga tentu menjadi pusat perhatian teman-teman kita semuanya. Siapa rela menderita ribuan tahun dalam kubur sambil menantikan hari kiamat? 3 macam azab kubur menurut hadis. Menurut hadis Bukhari, Rasul Islam menyebutkan berbagai macam siksa kubur. Yang pertama, orang-orang yang suka berbohong, menyebarkan cerita dusta akan disobek rahangnya secara terus-menerus sampai hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang belajar Al-Quran namun pada malam harinya hanya tidur dan siang harinya tidak mau mengamalkannya, akan dihantam kepalanya sampai pecah secara berulang-ulang hingga datang hari kiamat. Yang ketiga, para pezina akan direbus dalam tungku mendidih tanpa henti sampai hari kiamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para subscriber, pencinta channel Kabar Baik Habaget, apakah Anda punya teman yang takut siksa kubur? Bagaimana saudara menghiburnya yang mungkin mengalami depresi berat akibat membaca 3 hadis yang sudah saya bacakan barusan? Karena kengerian siksa-siksa seperti itu, pasti semua teman-teman kita menghindar siksa kubur. Itu secara otomatis Bapak Ibu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana siksa kubur menurut ajaran Injil. Seorang penjahat ketika disalib di sebelah Yesus Kristus meminta. Di dalam Lukas 23 ayat 42 dan 43. Di situ dikatakan, "Tuan, ingatlah aku manakala engkau datang dalam kerajaanmu." Dan Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus." Maksudnya, sesaat sesudah meninggal, jiwa pengikut Yesus Kristus berada dengannya di Firdaus, di surga. Rasul Paulus dengan ilham roh Tuhan menulis, "Maka kami berkeyakinan penuh dan berpikir lebih baik keluar dari tubuh ini dan berdiam bersama Tuhan." Tertulis dengan jelas di dalam 2 Korintus 5 ayat 8. Jadi pengikut Yesus Kristus sesaat sesudah meninggal, sesaat sesudah mengalami kematian, dijamin pasti masuk surga. Dijamin pasti berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di tempat yang paling indah. Di tempat di mana diimpikan oleh setiap orang. Bukan tempat yang ditakutkan oleh setiap orang, tapi tempat yang diimpikan oleh setiap orang, yaitu surga. Jadi tidak pernah mengalami kesengsaraan siksa kubur. Umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus jelas sekali pasti ingin hidup lama di dunia ini, tetapi juga rela meninggal, tidak pernah takut akan kematian. Ketika meninggal dapat langsung bersama Tuhan di surga selama-lamanya. Ini memang jauh lebih baik.
Di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, sebab bagiku hidup itu hamasyah dan mati keuntungan. Jadi menurut Injil, bagi pengikut Yesus Kristus tidak pernah mendapatkan azab kubur, tidak pernah mendapatkan siksa kubur. Dan malaikat Tuhan tidak akan bertanya nantinya ketika seseorang meninggal dunia, dikuburkan, pulang orang yang mengantar mayat, malaikat mungkar warnangkir hadir di situ, lalu malaikat bertanya jawab kepada mayat yang ada di dalam kubur itu, ma rabbuka, siapa Tuhan? Malaikat tidak akan bertanya lagi seperti itu kepada orang Kristen yang mengalami kematian di saat dikebumikan, karena rohnya sudah berada di surga, tidak pernah mengalami siksa kubur, tidak pernah mengalami azab kubur. Jadi kematian itu adalah hal yang sangat ditunggu-tunggukan, hal yang sangat dinanti-nantikan oleh orang yang percaya kepada Yesus. Karena begitu mati, pasti berada di dalam surga. Apakah termasuk Anda, Bang Pendi? Iya, termasuk saya. Saya sangat merindukan juga kematian. Kalau kita melihat keadaan dunia saat-saat ini, Bapak Ibu, sangat mengerikan. Sangat membuat kita was-was. Gerak kita saat ini tidak sebebas dulu. Kalau kita mau ke sana, kita mau ke sana, kita mau ke sana, harus ini, harus ini, harus ini. Makanya sebisa mungkin saya pergunakan waktu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan who is the Jesus, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu juru selamat yang disangkal oleh semua orang, yang disangkal oleh banyak orang, yang disangkal oleh orang di luar agama Kristen mengenai kematian dan kebangkitannya, disangkal oleh orang di luar kekristenan. Maka setiap hari saya sempatkan untuk memberitakan firman Tuhan, baik di media sosial maupun di lingkungan saya berada, saudaraku. Ada waktu, tidak ada waktu, baik tidak baik, firman Tuhan selalu saya sampaikan. Kenapa? Agar banyak orang mendengarkan kabar sukacita, mendengarkan kabar keselamatan. Pertanyaannya, bagaimana saudara kita umat Islam menghindari siksa kubur? Menurut akidah Islam ada dua jalan. Yang pertama, menambah amal, namun para mukmin sadar bahwa bagaimanapun jumlah amal, tetap ragu-ragu akan terhindar penderitaan kubur. Jadi semua harus juga berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Namun bagi para mukmin, rahmat Allah Subhanahu wa taala masih belum menjamin kepastian. Dalam hati selalu ada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melepaskan dari penderitaan kubur. Karena di dalam Maryam 71 dikatakan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Perhatikan Maryam 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu. Ayat ini bukan dikhususkan kepada orang Nasrani, orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Yang namanya manusia, di sini dikatakan dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Jadi otomatis semua orang pasti mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Siapa yang menentukan orang untuk mendatangi neraka? Menurut Maryam 19 ayat 71. Nah, silakan saudaraku simpulkan sendiri. Bila pasti masuk neraka, sudah pasti pula tidak akan terhindar dari siksa kubur. Saudaraku para pecinta channel Injil Kabar Baik Habakkuk, jalan menghindari azab kubur menurut Adonai Yeshua HaMashiach itu ada di dalam Injil Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku, wahai kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Saudaraku, ayo, selama nyawa masih dikandung badan, kesempatan itu masih ada. Ambil kesempatan itu. Datang kepada Yesus. Dialah yang menyelamatkan saudara dari siksa kubur. Dia yang menyelamatkan saudara dari azab-azab yang lain. Karena dialah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan saudara dan saya.
yang bisa menyelamatkan kita semua, sehingga kita bisa berada di tempat yang sangat kita rindukan, yaitu surga. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes.